COVID-19, isolasi mandiri, Pak, gimana? Ya, jadi kalau orang dinyatakan positif gitu kan, Ya, bagaimana caranya orang dinyatakan positif kan gitu dulu. Kalau orang nanti kan gampang tinggal tes pack hamil, ya, dua bahagia. Tapi kalau orang COVID begitu Ya. positif, runtuh dunia ini. ya, gitu betul sekali. Jadi Juga langsung. pada langsung wah menumpuk sama kemari Takut, bagaimana betul. saya itu gitu ya. Betul ya. Kita hanya menentukan orang positif itu hanya dengan tes swab gitu ya. Jadi apabila orang dengan gejala-gejala ke arah sana, ya meskipun COVID kadang-kadang nggak ada gejalanya, Iya. biasa aja orang tanpa gejala ya maksudnya. Nah tapi apabila ada gejala, kita ke rumah sakit, diagnosis, misalnya ini paling sering datang ke rumah sakit, ada sesak segala macam, wah ini kayaknya COVID, swab positif. Nah biasanya kita cek tuh siapa, keluarga yang kena gitu. Iya. Keluarga itu nggak apa-apa gitu ya. Ternyata yang kena ini adalah orang tua, biasanya begitu ya. Nah begitu dia positif, kita sebut nyatakan sebagai konfirmasi bahwa pasien ini positif. Nah apa yang bisa dilaksanakan kalau orang positif itu? Dua, satu harus di rumah sakitkan. Ya. Apabila dia sesek, ada gejala demam atau gejala-gejala yang lain yang memang mengancam jiwa, itu dirawat. Tapi kalau positif, tapi saya nggak ada gejala apa-apa, Sehat ya, sehat-sehat OTG aja itu saya ya. gitu, banyak. Dok saya kan nggak apa-apa, iya tapi di dalam badan dia COVID-nya positif, begitu. Ya. Apa yang dilaksanakan? Bagi orang-orang seperti itu kita lakukan namanya isoman, gitu. Ya, isolasi mandiri. Isolasi mandiri ya isolasi namanya juga ya. Ya. Isolasi itu adalah melakukan penjarakan, mengisolasi kepada orang sekitarnya. Ya, betul. Bisa di mana dia? Di rumah. Rumahnya saja cukup representatif ya. Kalau satu rumahnya tipe 36 diisi 10 orang ya susah juga gitu kan. Jadi harus dinilai dulu itunya. Ya, isolasi mandiri adalah bagaimana dia melakukan protokol kesehatan di rumah ya. Dia bisa berhubungan dengan keluarganya, tapi dia tahu diri bahwa saya mengandung COVID begitu kan. Sehingga apa yang dilakukan? Dia menggunakan masker begitu. Jadi pada saat suami istri suaminya COVID, jadi harus berjarak nih. Ya. Kalau perlu pindah kamar begitu betul. kan, jangan satu kamar dulu lah sementara waktu begitu kan. Terus apakah dok selama COVID saya nggak boleh masak? Boleh bu gitu kan, boleh nyapu, boleh beraktivitas seperti biasa di rumah. Hanya dia tahu bahwa kalau saya akan bicara bahwa virus ini hanya menular pada saat dia bicara. Sehingga pada saat dia bicara pakai masker, begitu kan? Mau manggil anaknya, mau ngomelin anaknya, pakai masker, kan begitu. Sehingga anaknya juga pakai masker, dia pakai masker. Mau marah-marah silakan, di rumah. Nah itu namanya isolasi. Nah janganlah dia keluar dulu, begitu. Karena apa? Isolasi mandiri adalah mengistirahatkan orang agar imunnya kembali menjadi kuat. Karena virus ini setelah 14 hari dia selesai negatif dia. Betul sekali. Gitu. Setelah itu selesai. Jadi nggak usah khawatir. Terus bagaimana dengan tetangganya? Yang nggak usah juga jadi takut begitu kan? Karena kan virus ini nggak menular lewat saluran udara begitu ke sana gitu kan, apa lewat kabel enggak gitu. Cuman 1 meter aja jaraknya. Yang penting ya misalnya ngobrol sama tetangganya, gimana Bu Tejo gitu kan? Dari sana 2 meter. Ngerumpi Bu Tejo sama Bu siapa gitu kan misalnya. Tapi berjarak 2 meter dia menggunakan masker, aman dia. Ya. Nggak usah juga, kalau perlu orang yang isolasi mandiri itu dibantu. Betul. Karena apa? Saya nggak bisa ke pasar misalnya gitu kan. Yeah. Tolong beliin bawang ya, misalnya ada tukang warung segala macam atau tukang sayur yang lewat dibeliin sama tetangganya, disimpan di rumahnya yang. Betul. Itulah salah satu bentuk kepedulian, kerelaan atau apa ya namanya tuh. Pemuda-pemuda di sini bisa membantu. Begitu ada orang yang positif, tenang, saya yang membantu kebutuhan ininya. Ya. Yang penting duitnya dikirimin aja. Transfer aja ya, via transfer, jangan itu cash. kejadian. Jadi tetangganya yang terima transferan, maksudnya gini, Bu, saya minta list gitu. Bu, ini, nanti di tetangga sebelahnya pergi ke apa, nanti segala macam. Nah, seperti itu. Ya. Itu namanya kita harus saling membantu untuk dalam masalah menangani COVID ini. Bukan malah menjauhi ya, Dok ya. Betul. Oke, terakhir untuk Pak Kompol Ujang dan dokter, ada himbauan apa untuk para pemuda-pemuda di Kota Sukabumi? Pak, dari Pak Kompol dulu. Ya, baik. Saya mungkin dari BNNK Sukabumi menghimbau kepada khususnya para pemuda ya, generasi penerus ini, ya di dalam masalah bergaul itu harus betul-betul tebang pilih ya. Betul. Kenal dengan siapapun itu boleh, tetapi dalam bergaul hati-hati.
karena lingkungan itu sangat kuat. Betul sekali. Ya, itu yang pertama. Kedua, ya tolong diharapkan juga kepada seluruh warga masyarakat, khususnya para pemuda ini, Betul. ya, karena yang banyak menggunakan itu ya di kalangan milenial. Betul gitu sekali, ya. milenial. Ini tolong bantu juga untuk dari aparat BNNK, ya, apabila mungkin nanti melihat, mendengar, mengetahui bahwa di lingkungannya itu ternyata ada yang mengedarkan, ya, ataupun ada yang selalu mungkin jadi pengguna itu jangan tinggal diam, ya, segera sampaikan, Langsung informasikan, laporkan ya, betul. dan informasi itu akan kita jamin, ya, tidak mungkin nanti akan Tidak akan bocor. tidak akan bocor, Takut ya. soalnya kalau Ember gitu aja yang kan, bocor, ya. ya. Tapi untuk informasi yang kita terima, insya Allah, Aman ya? itu tidak akan itu. Kalau emang mungkin betul-betul ada kepedulian untuk generasi yang akan Selanjutnya, datang, betul ya. Tapi sekali. kalau mungkin tidak ada pedulinya, sifat mangsa bodoh itu, Ya. ya itu repot. Bahaya ya Pak ya itu. Bahaya. Ya contoh mungkin di dalam masalah COVID tadi, Pak Dokter sudah menyampaikan gitu kan. Ya kalau nggak ada kepedulian dari lingkungan juga, ya tadi tidak peduli dengan 3M, ya, Ya. bagaimana hasilnya? Ya, Nah ini bahaya, juga betul. di dalam masalah narkoba juga seperti itu. Betul ya. sekali. Jadi itu yang Oke. kita himbau. Terima kasih Pak. Dari dokter Dok, himbauan untuk para pemuda di Sukabumi, Ya. apa pesan-pesan? Mungkin sebetulnya sederhana ya. Saya sih harap kepada para pemuda ataupun semua elemen masyarakat itu COVID ini bisa dilawan bukan dengan ketakutan, Ya. tapi dengan ketaatan dan keberanian. Hmm. Ya, taat melaksanakan protokol kesehatan. Hmm. Kedua, berani untuk menyatakan kepada orang yang tidak melaksanakan protokol kesehatan untuk melaksanakan protokol kesehatan. Oke. Maka dengan itu maka pandemi ini akan bisa tertanggulangi. Betul. Itu saja. Oke. Terima kasih Dok, terima kasih untuk Kompolojang. Selanjutnya silakan Kang Jiweng untuk menyerahkan souvenir sesuai janji tadi. Oke, ini udah selesai. Nah, ini dia. Ini untuk dokter. Oke, diperlihatkan. Pak Kompol, Padahal kalau diperlihatkan. tadinya Pak Kang Jiweng saya minta dikasih rambut gitu. Kalau saya kasih rambut sendiri kan mahal tuh, tapi kalau di sini bisa lebih murah. Nanti bakal jadi dokter hasilnya, orang lain. Ya terima kasih. Atur nuhun Kang Jiweng. Oke. Dok, satu pertanyaan lagi untuk Kabisa Fest. Kita kan mengadakan secara virtual. Gimana tanggapannya, Dok? Baik, ini salah satu media yang bisa disampaikan karena pemuda kita, bukan cuma pemuda, masyarakat sekarang itu lebih memilih media sosial sebagai apa ya namanya juga petunjuk begitu ya. Jadi kalau ada apa-apa nanya mereka medsos begitu kan. Betul. Ya, googling begitu kan. Nah salah satunya memang kita sebagai orang-orang kesehatan memang kadang-kadang tidak mampu, misalnya bukan tidak mampu, tidak mungkin kontennya kurang menarik kali ya, saya terus terang aja. Iya. Gitu. Orang kalau misalnya itu kayak zaman dulu ada cerita tentang dokter praktek begitu kan, begitu. Iya, gitu begitu kan. aja. Tidak Iya. menarik. Nah dengan adanya kondisi seperti ini, dengan dari Kabisa Show ini, mudah-mudahan ini menjadi bahan untuk edukasi kepada masyarakat dengan gaya yang berbeda. Begitu. Betul. Ya, sehingga nanti maksud dari kita, dari kami nih, dari Satgas COVID-19 Kota Sukabumi bisa tersampaikan dengan cara yang lain daripada yang lain begitu, tidak melalui corong kemana-mana, tapi dengan seperti ini. Oke, Terima kasih buat Kabisa Show. Oke, Pak Kompolojang sendiri, tanggapannya soal Kabisa Fest Online Series ini? Ya baik, untuk masalah Kabisa di sini awalnya saya bertanya-tanya terus ya, ini Kabisa ini apa ini gitu ya, Kabisa. Sampai tadi pun saya tanya, Jor ini Kabisa apa? Saya di perjalanan saya dengan anggota saya bicara tentang Kabisa. Kalau dilihat saya bilang karena ini pakai huruf Z, zero itu ya. Kabisa. Tapi pasti gitu saya bilang ini Sunda ini. Kabisa. Kabisa, jadi betul. kita bisa gitu kan. Nah ini dengan Kabisa di sini mungkin ini adalah suatu wadah ya, bagaimana mungkin ini untuk bisa menyampaikan juga aspirasi apa yang dari kalangan pemuda
Ya. ya melalui Kabisa ini Betul. untuk bisa nanti disiarkan juga, di-share kepada yang lainnya. Ya. Apa-apa saja mungkin ya contoh seperti acara show sekarang ini, mudah-mudahan ini nanti para pemuda khususnya itu kan dengan membuka mungkin daripada Kabisa ini, melalui Kabisa ini masuk di apa aja nih? Instagram, Ini kita apa tayangkan segala di macam. Instagram kita Pak, di @kabisafest Kota SMI, di Facebook kita juga ada di Kabisafest Kota Sukabumi, dan di YouTube channel kita yaitu di Kabisafest Kota Sukabumi. Nah, itulah ya, mudah-mudahan lah dengan kehadiran Kabisa ini Bisa menginspirasi ya. bisa menginspirasi apa daripada masyarakat khususnya pemuda. Betul. Ya kalau saya mungkin dari BNN, mudah-mudahan ya ada kepedulian tentang masalah stop narkoba lah ya. Ya. Kabisa ini harus bisa menyampaikan juga pada yang lainnya. Semoga bisa tersampaikan dengan baik dan Betul. pemuda juga bisa menanggapi dengan baik ya. Nah, itu. Oke, hari ini terima kasih dokter, terima kasih Pak Kompol hari ini sudah bersedia hadir. Dan terima kasih juga untuk teman-teman dari Reza Project dan juga siapa maaf Kakak Sleng. Terima kasih untuk Dispora Park Kota Sukabumi, terima kasih untuk Fresh Hotel. Akhirnya saya Pepi April udah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kau mampu belikan dia perhiasan, kau benar atau memberi kemewahan, tapi ku yakin dia bahagia tanpa itu semua. Walau dirimu bernasib baik, Papa Loka yang selalu mengandalkan untuk mendapatkannya. Percuma kau dekati dia, karena cintanya pasti utuh. Oh yeah, yeah. Siapa saja uangmu, Papa bagi mesimu, yang jadi bunga mawarku, yang jadi mawar merahku, karena dia milikku, milikku. Memang penampilanku juga rupaku selengge,